sebuah cerita yang sangat perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Memang zamannya seorang sahabat muda berumur 15-an tahun, pas kayak Buhan Pian. Kita harus contoh, dialah Sa'labah bin Abdurrahman, seorang pecinta pengagum Nabi, baginda Nabi. Beliau ingin hidup dan mati bersama Rasulullah, tidak bisa melupakan Rasulullah walau sekejap. Beliau rela tidur di depan pintu rumah Rasulullah agar ketika membuka mata, Rasulullah yang pertama dilihat. Beliau Sa'labah bin Abdurrahman adalah sahabat muda yang sering disuruh oleh Rasulullah mengerjakan hajat-hajat Rasulullah, menyampaikan pesan. Beliau dikenal jalannya cepat. Ditanya oleh sahabat yang lain, "Wahai Sa'labah, kenapa kamu jalannya begitu cepat?" Sa'labah menjawab, "Aku sangat senang disuruh Rasulullah. Ketika Rasulullah menyuruhku, maka ketika itu aku jauh dengan Rasulullah. Aku ingin segera menyelesaikan pekerjaanku yang disuruh Rasulullah. Aku ingin kembali lagi di dekat Rasulullah." Allahumma shalli wa sallim alaihi. Tidak bisa terpisah dengan Rasulullah. Suatu hari Rasulullah meminta Sa'labah melaksanakan sebuah hajat. Sa'labah pergi ke Gang Madinah. Ketika itu angin bertiup, pintu rumah Gang Madinah itu terbuka. Sa'labah mendengar suara, memandang ke dalam rumah itu. Apa yang terjadi? Ketika itu tirai kain penutup rumah itu juga terbuka ditiup angin. Ketika itu seorang perempuan sedang mandi. Sa'labah melihat kejadian itu tanpa disengaja. Setelah sadar, "Ya Allah, astagfirullah." Kalau kita biasanya astagfirullah. Aku kepercayaan baginda Rasulullah. Aku yang sering dekat dengan Rasulullah. Aku sekarang bermaksiat. Aku tidak pantas lagi dekat dengan Rasulullah. Aku takut pulang. Kalau pulang Rasulullah akan mengetahui kejadian ini karena wahyu Allah akan turun. Aku pulang ke rumah, pasti Rasulullah mencariku ke rumah. Sa'labah pun berjalan gontai tanpa terarah, pergi meninggalkan jauh Rasulullah. Salat pertama dilihat oleh Rasulullah, tidak ada Sa'labah. Kedua tidak ada, ketiga tidak ada, sehari tidak ada. Mana sahabat tidak tahu ya Rasulullah? Sahabat menjawab, hari ketiga, "Wahai Umar, wahai Salman, cari Sa'labah dengan wahyu Allah di perbukitan antara Makkah dan Madinah. Sa'labah ada di sana, cari." Sayyidina Umar dan Salman berangkat mencari. Terlihat hanya pegunungan. Jauh di sana ada segerombolan kambing. Didekati, barangkali itu Sa'labah. Didekati, ternyata bukan. "Wahai Pak Tua, apakah engkau ada melihat seorang pemuda yang kurus? Bukan, seorang pemuda yang mudah tersenyum, gembira selalu mukanya." "Tidak ada," kata penggembala. "Saya hanya melihat seorang pemuda yang kurus, seorang pemuda yang menangis. Hanya itu saja. Itu pun dia keluar ketika akan menjelang maghrib, meminta susu kepada saya untuk minum. Setelah itu dia kembali lagi ke atas gunung sambil menangis. Bagaimana kami bisa bertemu dengan dia? Kalau kamu berdua ingin bertemu dengan orang itu, tunggulah menjelang maghrib." Sayyidina Umar dan Salman pun mengintai di balik bukit. Tiba-tiba menjelang maghrib, hari mulai gelap, turunlah sesosok pemuda dengan samar-samar kelihatan, meminta air susu minum.
mau kembali lagi ke belakang bukit, ditangkap oleh Sayyidina Umar. Wahai Sa'labah! Sa'labah pun tergoda. Ya Sayyidina Umar, kenapa kamu menangkap saya? Apakah Rasulullah benci kepada saya? Tidak Sa'labah, tidak. Ada apa Sa'labah? Aku takut pulang. Kamu harus pulang, ini perintah ya Sa'labah. Akhirnya dipaksa Sa'labah pulang. Di perjalanan Sa'labah menderita sakit karena genap 40 hari di pegunungan. 40 hari. Diantarlah ke rumah ibu Sa'labah. Sayyidina Umar dan Salman melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah Sa'labah kami bawa ke hadapan engkau ataukah bagaimana? Tidak ya Sayyidina, ya Umar, aku sendiri yang akan datang menjenguk Sa'labah ke rumahnya. Rasulullah pun datang. Assalamualaikum ya Sa'labah. Mendengar suara Rasulullah, Sa'labah gemetar, ingin pingsan, gemetar. Rasulullah kemudian merangkul kepala Sa'labah, meletakkan di atas paha Sayyiduna Habibuna Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa'labah menggulurkan kepalanya. Tidak ya Rasulullah, mataku yang bermaksiat, mataku yang berdosa, tak pantas berada di pangkuanmu yang mulia ya Rasulullah. Bayangkan, hanya melihat, tidak sengaja aurat Sa'labah menderita, menangis, menyesal, merasa tidak pantas berada di pangkuan Rasulullah. Tidak Sa'labah, ada apa Sa'labah? Ditarik kembali kepala Sa'labah. Kepala Sa'labah menggelintir ke lantai kembali. Ada apa Sa'labah? Ceritakan Sa'labah. Wahai Rasulullah, maka berceritalah Sa'labah sambil menangis bahwa ia telah melihat aurat tanpa disengaja. Kamu ingin apa ya Sa'labah? Jangan menangis. Aku ya Rasulullah ingin Allah mengampuni. Allah mengampunimu. Kamu ingin apa lagi? Aku ingin bersamamu di dalam surga, di dalam dunia dan di dalam surga. Engkau bersamaku di dalam dunia dan di surga. Sa'labah merasa tenang. Tiba-tiba semut terasa bergerak di antara kulit dan daging. Wahai Rasulullah, apa ini ya Rasulullah? Terasa semut bergerak di dalam antara daging dan kulitku ya Rasulullah. Ajalmu akan tiba Sa'labah. Ikuti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sa'labah pun mengikuti. Akhirnya Sa'labah pun wafat dalam kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah.